Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya di saat ini di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syaratul dan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan semua, rekan-rekan pejuang ekspor, untuk materi ini memang agak sulit karena ini agak terkait dengan sedikit ada ceramah ya, ceramah terkait dengan pengalaman saya bagaimana saya terbebas dari hutang dan tentu saja ini bagi teman-teman yang masih masih ada terlibat dengan hutang, semoga Anda semua bisa terbebas dengan baik dan tidak mengalami masalah-masalah yang menyulitkan kita semua. Dan tentu saja karena ini ada unsur sedikit ceramah ini tentu mungkin ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan juga ini saya hanya share aja, semoga bagi teman-teman yang membutuhkan referensi terkait dengan bagaimana saya pribadi bisa terbebas dari hutang dan alhamdulillah usaha juga berjalan dengan baik. Nah, ini semoga menjadi referensi bagi Anda semua, insya Allah. Nah, setelah kita berusaha untuk menyintai Allah dengan menjalankan amal ibadah, meningkatkan ketakwaan kita yang saya katakan itu berat, ya, sesuai dengan yang pernah saya sampaikan bahwa kita step by step, ya, by step kita menjalankan apa yang diberitakan Allah, ya, dari hal-hal yang sulit, misalkan kita belum pernah belum bisa mengaji, kita belajar membaca Al-Quran, mulai belajar membaca Al-Quran. Kalau Anda sudah bisa membaca Al-Quran, yang mungkin bacanya masih jarang-jarang, hanya Kamis, malam Jumat, dan sebagainya, mulai diistiqomahkan setiap hari. Bagi yang masih sudah membaca setiap hari, tapi masih satu halaman, bisa ditingkatkan menjadi dua halaman, tiga halaman, dan seterusnya. Jadi ini ada unsur peningkatan, termasuk juga ibadahnya. Bagi yang sudah sholat rutin, terus kemudian ini meningkatkan berjamaah di masjid, mulai dilakukan. Juga ditambah sholat sunnah-sunnahnya, ya insya Allah ya. Jadi mulai sholat duha, mulai Anda lakukan. Dan ini tentunya saya sendiri sama keluarga itu ada unsur pemaksaan terhadap diri kita sendiri agar kita bisa istiqomah. Dan itu memang saya lakukan berat, tetapi lama-lama rasa berat itu bisa kita kikis ya. Akhirnya kita menjadi suatu kebutuhan dan ini kita akhirnya bersyukur bahwa bisa menjalankan seperti itu dan semoga ini juga langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah SWT. Juga tentunya langkah-langkah yang bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, kita coba belajar mengamalkan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kita membaca-baca. Ketika ada perbedaan-perbedaan fikih gitu ya, saya coba menggali lagi, belajar lagi kepada teman-teman, kepada apa namanya, kepada di kajian dan sebagainya. Saya memberikan hal-hal yang saya ingin mengkonfirmasi kepada teman-teman yang lainnya apakah betul yang saya jalankan itu. Jadi di dalam kami berteman dengan teman-teman itu kita biasa dan kalau bertanya tentang ini ada dalilnya atau tidak gitu ya, itu hal yang biasa karena semata-mata kami ingin belajar. Contohnya begini rekan-rekan, di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa ilmu yang kadang-kadang saya baca, saya dengarkan ceramah agama gitu ya dari para ustadz itu ya saya dengarkan. Cuma kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan teman ya sesama halakoh gitu ya itu kadang-kadang lebih masuk gitu ya. Bukannya menyepelekan ya enggak, tapi mungkin pas saat itu pas bisa saya terima. Contohnya begini, kami punya kajian, bukan kajian ya, kelompok namanya halakoh. Halakoh itu
dibuat di Masjid Ashifa di Ciganjur. Ya, sekarang masih ada kalau Anda tinggal di dekat Ciganjur di Jalan Al-Kafi itu ada Masjid Ashifa. Terus di situ setiap Sabtu insya Allah kalau nggak ada perubahan ya Sabtu itu ada apa kelompok bapak-bapak ya kita-kita. Tapi saya termasuk juga awal-awal gitu ya. Nah, sekarang kita masih grup tapi masih di WA. Nah, kita kelompok itu kita namakan halakoh ngopi, halakoh kopi. Karena apa? Kita waktu itu habis subuhan, itu sambil ngobrol-ngobrol, bercengkrama gitu, sambil ada ustadz yang memberikan tausiah gitu ya. Terus kita sambil ngopi-ngopi. Makanya kita sebut namanya halakoh ngopi. Itu sampai sekarang ada. Nah, nanti teman-teman kalau bergabung juga apa? Itu isinya bapak-bapak semua yang sama-sama ingin belajar mengaji. Kadang-kadang yang nggak ada kajian khusus, nggak. Kadang-kadang ada tanya jawab, tanya jawab. Nah, suatu saat saya pun menyampaikan karena di jamaah di situ di Halqonof ini ya ada teman ini ya dia lebih kalau menangkap ilmu dari para guru itu lebih tajam ya artinya lebih melekat sehingga dia bisa menyebutkan periwayatnya siapa gitu. Kalau saya mungkin langsung lewat gitu aja. Nah, suatu saat contoh nih ya, suatu saat saya bertanya kepada eh, teman tersebut nih. Saya di Mojokerto, nah, di Mojokerto lingkungan saya itu apa namanya lingkungan NU dan saya juga sudah biasa masuk di situ sesuatu yang gak ada masalah. Nah, ketika traweh ini saya punya kebiasaan itu 8 rakaat terus keluar gitu ya, keluar terus witirnya di rumah gitu. Saya tanyakan bagaimana dengan kondisi ini. Eh, Namanya Pak Wahid, ya. Beliau ini disebut Ustadz Ustadz Taylor ya. Beliau ini penjahit tapi pewinter ini. Eh, saya setiap traweh rokat 8 saya keluar. Nah, bagaimana ini menyikapi ini? Apakah ada hukumnya? Nah, Pak Wahid tadi bilang, Pak Indra rugi kalau keluar. Ya. Kenapa rugi? Karena ada hadis, nah, dia menyebutkan gitu, ada hadis bahwa ketika terawih ikuti imam sampai selesai. Kalau mengikuti imam sampai selesai, sampai witir selesai, maka Pak Indra dapatkan, insya Allah dapat pahala eh, sholat sepanjang malam, bagikan sholat sepanjang malam. Nah, di situ, begitu saya buka-buka hadisnya, oh iya. Nah, di situ ada beberapa hal yang saya tangkap sehingga saya kalau ikut ya sampai selesai dimanapun berada itu ya. Kadang-kadang tapi saya pokoknya ikut terawih imamnya berapa rakaat ya saya selesaikan gitu. Saya selesaikan kadang-kadang di waktu di mana itu di Samarinda gitu. Oh, sudah panjang, rokaknya banyak lagi ya. Saya ikuti sampai selesai karena itu tadi ada hadis menyampaikan seperti itu. Nah, ini juga ada ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari eh, pertemanan itu sehingga kita membuka pikiran kita semua hal-hal yang positif itu bisa kita terima. Bisa jadi itu memang ilham yang diberikan Allah melalui teman kita sehingga kita bisa menjalankan dan itu saya terima ya. Bahkan saya pun kalau saya pakai namanya ini ya tadi ya Samina wa ata'na ya saya ikuti ya dan saya dengarkan dan saya ikuti itu dalam kondisi kalau saya memang benar-benar tidak tahu hukumnya misalkan satu saat saya sholat gitu terus ada teman menegur Mas sholatnya harus begini sujudnya. Karena saya nggak tahu waktu itu saya nggak tahu dan saya nggak tahu ini apa salahnya benar saya langsung saya ikuti gitu ya. Saya ikuti pada saat itu. Saya ikuti kemudian baru itu saya baru baru cari buka-buka hadisnya, buka-buka hadis, kemudian tanya-tanya, oh betul yang ditegur saya tadi ditegur oleh apa namanya jamaah yang lain di situ. Nah, kadang-kadang saya begitu. Nah, saya berusaha tidak dalam urusan agama ini saya tidak berusaha untuk melakukan apa ya penolakan dulu rejection. Bisa jadi saya nggak tahu ini, sehingga saya ikuti dulu. Itu yang saya jalankan. Termasuk dalam hal-hal yang ilmu yang saya dapatkan, misalkan tentang sholat syuruk, ya sholat syuruk itu saya dapatkan juga waktu di kajian halakoh itu. Jadi habis Sabtu gitu ya kita di masjid ya. Terus Pak Kemo ya Pak Kemo itu
setelah lihat ini, oh ini waktunya sholat ini, waktunya sholat. Saya mikir ya, habis subuh terus awal-awal gini, ini sholat apa ya gitu ya. Dan teman-teman juga nggak tahu juga, Pak Kimo sholat sendiri. Wah, berarti, wah ini waktunya sholat ini, sholat Pak Kimo. Habis itu terus kita bercengkrama lagi di masjid itu gitu ya. Nah, terus beberapa saat gitu ya, terus ada teman mulai ikut. Habis itu dia ikut juga gitu. Saya juga masih memperhatikan, ada saya sama teman lagi juga memperhatikan. Loh, dia juga ikut ini, ikut sholat juga ini, sholat seperti Pak Kemo yang lakukan sholat. Nah, suatu saat, ya pada saat yang sama itu saya tanya gitu ya, kok itu sholat apa itu? Teman saya santai saja, nggak tahu ngikutin Pak Kemo gitu ya. Iya lah sholat gitu. Udah kita tanya Pak Kemo gitu. Ya, Pak Kemo selesai sholat, kita tanya gitu ya, kita tanya Pak Kemo itu eh, sholat apa Pak Kemo? Syuruk. Hadisnya ada Pak Kemo ya. Mohon maaf, kita biasa bisa menanyakan seperti dalil hadis itu biasa di tempat-tempat kita gitu ya. Jadi nggak ada wah ngeyel. Kita niatnya adalah taqabul ilmi ya, mencari ilmu. Jadi hadisnya ada, nggak tahu saya. Itu gini, waktu Pak Kemo cerita nih, waktu saya di Masjidil Haram itu kok ada, saya lihat ada jam itu ada berubah gitu, ada jam ini jam saya tanyakan. Terus tanyakan katanya orang-orang di situ, oh ini tanya itu sholat ini namanya sholat suruh, itu sholat yang awal 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 ini duha gitu ya waktu itu tahun 2013 14-an ya waktu kita masih berkumpul di saya masih kos ya di sana di Ciganjur ya. Nah, dari di situ terus kita berbuka nih, buka kita, buka Google dan sebagainya, tanya-tanya. Oh iya, sholat suruh eh, ini waktu ini gitu. Kita mulai membaca buku semua. Oh betul, nah saya itu kita lakukan ya. Jadi kalau khususnya di bulan Ramadan ini habis subuh saya dan istri stay di masjid, kemudian ya saya insya Allah saya habiskan baca-baca dikit dan sebagainya. Setelah sholat syuruk pulang, kita pulang seperti itu yang kita lakukan. Jadi itu sudah kita biasakan. Jadi uh, ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pertemanan, ikatannya itu ya itu tadi ilmu kehidupan gitu ya. Nah, tentunya kita tidak mengabaikan para ustadz ya, karena para ustadz itu sangat ilmunya sangat luas dan itu jadi referensi kita semua ya. Ini hanya sebagai pelengkap aja ketika kita berkumpul-kumpul. Nah, termasuk doa-doa. Ketika ngobrol-ngobrol, kita sudah mulai terbuka, ngobrol-ngobrol, ya, oh, ini ada doa ini ada hafalkan. Ini ada doa untuk menghilangkan hutang, gitu ya. Menghilangkan hutang. Bukan orangnya menghilang dikejar-kejar, enggak, tapi ada doa. Kita coba ini, nah kita kumpul-kumpul. Nah, ada namanya, saya dikasih, coba cari buku Al-Matsurat. Ya, Al-Matsurat. Ini, seperti gini ya. Ini kecil bukunya. Gak kelihatan ya. Gini, Al-Matsurat. Ini karangan dari eh, Syekh Hasan Al-Banna. Ya, Al-Matsurat. Al-Matsurat ini isinya doa-doa yang diambil dari hadis ya, dan Quran dan hadis. Kita mulai Al-Baqarah ya, ayat awal-awal sampai dan ayat terakhir. Kemudian ada beberapa doa-doa yang dikumpulkan di sini. Nah, di sini, nah itu saya baca ya, saya baca karena kami ingin juga ya terbebas saling beribadah. Kami betul-betul ingin terbebas dari hutang waktu itu. Jadi saya baca setiap hari, setiap baca setiap hari, pagi dan petang ya. eh, Hadisnya kan menzikir pagi dan petang ya. Zikir pagi dan petang. Setelah saya baca lagi, ternyata zikirnya itu adalah ketika waktu duha ya, zikir paginya itu di antara waktu duha itu, kemudian di antara setelah asar dan maghrib ya, asar dan maghrib itu petang ya, petang. Nah itu ya saya baca setiap hari, saya baca setiap hari, saya baca, saya baca, saya baca, saya baca, sehingga akhirnya hafal insya Allah ya, akhirnya hafal. Nah, di antara doa-doa itu ada doa-doa yang bisa menghapus hutang, bisa eh, menghilangkan hutang, bahkan ya menghilangkan hutang. Dan insya Allah ini ada doanya seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal ghalati berarti wa qarir rijal. Saya kadang-kadang kalau begini kadang-kadang terseok-seok membacanya ya. Tetapi bahasa Indonesia begini, kurang lebih ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabatil daini wa qarir rijal ya. Nah, dan artinya begini. Ini sangat bagus sekali. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari perasaan gelisah dan sedih. Dan hamba berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan hamba berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakil, dan hamba berlindung kepadamu dari hutang yang berlipat dan orang yang memaksa. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai. Nah, ini rekan-rekan, ini saya baca rangkaian ini ya di dalam satu buku ini saya baca, membaca, akhirnya hafal dan ya alhamdulillah ya memang benar-benar hutang lunas ya hutang bebas dan itu tentunya ada ikhtiar-ikhtiar ya bukan kita membaca saja tetap ikhtiar tapi dengan dorongan kita mengamalkan hadis-hadis ini sampai debt collector kalau nagih lama-lama dia juga capek gitu ya karena ditagih-tagih nggak bisa bayar-bayar juga ya. Nah suatu saat ketika uang sudah terkumpul, saya mulai kontak itu para kolektor-kolektor itu, saya tanyakan apakah ada program. Kalau mereka menyambutnya baik, saya juga menyampaikan, oke, saya ambil program itu, lunas satu, kartu kredit terutama, kemudian lunas satu, adanya potongan, ada lunas satu, gitu ya. Jadi peta. Jadi ini doa-doa ini yang saya kerjakan, ya saya kerjakan setiap pagi dan petang dan insya Allah sampai sampai sekarang saya mengamalkan itu duha saya paksakan ya kadang-kadang ini kan waktu itu jam kerja ya waktu itu jam kerja kita break gitu ya kita break terus kita berdoa kayaknya ini kalau kita kerja agak terganggu tapi ternyata enggak juga ya kayaknya itu Allah itu akan membuat ruang tersendiri ya Allah membuat ruang tersendiri sehingga tetap pekerjaan dunia itu tetap menurut saya ya lancar-lancar saja gitu, lancar saja. Nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang tertunda. Ketika kita memfokuskan untuk zikir ya, zikir di situ. Itu rekan-rekan. Kemudian ada beberapa ketika saya membaca Al-Quran itu ada doa-doa yang saya anggap sangat mujarab ya, saya temukan ya, saya mujarab itu seperti apa namanya doanya Nabi Musa. Tapi doanya Nabi Musa itu saya mengatakan ini doa Nabi Musa sangat mujarab. Kenapa saya katakan sangat sangat bagus ya, sangat bagus, sangat mujarab. Waktu saya membaca itu, membaca artinya itu Nabi Musa itu kondisinya kan beliau lagi Nabi Musa itu kondisinya kan lagi musafir. Dan musafir di satu tempat, beliau melihat seorang wanita sedang bekerja memberikan makan minuman ternaknya. Nah, Nabi Musa ikut bekerja membantu apa memberi makan ternak dan minum. Ya, setelah bekerja selesai, nah ini perhatikan di situ di dalam Al-Quran disebutkan, ya itu Nabi Musa itu saya gambarkan beliau itu capek sehingga dia duduk bersandar di pohon kurma bersandar gitu ya. Nah, terus beliau berdoa, Robbi inni lima anzalta ilaya min khairi fakir. Ya. Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairi fakir. Ini ada di surat Al-Qasas ayat 24. Nah, Anda baca rangkaiannya di situ. Di situ ada contoh doa terbaik dari Nabi Musa bahwa beliau berdoa, ya, ya Allah, ya Rabb. Ini bahasanya yang harus patut kita contoh ini. Beliau kan nabi. Nah, ketika beliau nabi itu doanya juga apa namanya sangat santun dan kelihatan sangat membutuhkan, ya.
Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairi fakir, ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya, ini bahasanya ya, sesungguhnya aku sangat, ini ada penekanan, sudah sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nah, ini doa dari Robbi ini lima anzalta ilayya min khairi fakir. Nah, artinya apa? Di sini Nabi Musa saja kalau sudah berdoa itu betul-betul sangat apa ya, memohonnya itu. Ya, sehingga beliau menggunakan kata-kata sesungguhnya dan kata sangat. Di mana dua kata ini betul-betul memang sangat serius sekali, ya, double gitu ya, double ya, sesungguhnya aku sangat. Jadi nah, ini pun Anda kalau berdoa itu juga sampaikan, ya Allah, hamba sesungguhnya sangat, nah gitu ya, kita begitu. Nah, jadi ketika Anda sudah bekerja, mungkin Anda seorang sales gitu ya, keliling-keliling-keliling, waktu duhur Anda break di masjid, kemudian sholat selesai, terus Anda membayangkan membayangkan ya kondisi Nabi Musa, terus Anda bersandar di temboknya masjid sambil berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Nah, insya Allah banyak doa-doa yang Anda bisa diberi cash ya, diberi cash pahalanya oleh Allah SWT ya. Saya pun pernah mengatakan gitu waktu saya keliling nawaran kopi gitu ya. Terus saya break sholat di masjidnya ini, masjidnya eh, di Trekindo, Trekindo di ini di Cilandak ya, Cilandak saya begitu. Terus saya juga mengamalkan ini. Memang saya mengamalkan betul saat ini. Jadi capek, terus saya berdoa Robbi ini lima azal ilayya min kharif fakir gitu ya. Nah, pada keluar itu kita break, ada telepon masuk ya, dapat order yang lumayan nilainya ya. Kemudian order lumayan itu kopi ya, dari perusahaan kopi gitu. Pak, punya kopi Pak, punya, saya butuh 2 karung Pak. Oh ada 2 karung. Saya langsung teleponkan ke forwarder apa supplier saya, dikirimnya saya itu di transfer ya 6 juta, dan selisihnya itu ya menurut saya sangat luar biasa. Pada saat itu begitu saya sudah terima terima transferan itu, anak saya juga telepon Pak, butuh bayar uang apa ya, kos-kosan atau uang apa gitu ya untuk sekolah gitu ya di kuliah. Nah itu akhirnya eh, dapat ya. Nah setelah itu 1 minggu kemudian dapat lagi order lagi dari orang yang sama, 2 ton gitu ya, 2 ton kopi ditransfer lagi. Saya ingat nilainya itu waktu itu nilainya 49.500.000. Padahal yang telepon saya itu nggak pernah kenal saya, nggak pernah berjumpa sama sekali sampai sekarang. Ternyata dia percaya. Nah ini insya Allah kita coba mengamalkan doa-doa seperti ini. Nah dan banyak doa-doa di Al-Quran. Anda pelajari, begitu ketemu doa, doanya diri cocok bagi Anda coba amalkan dan dicoba hafalkan. Ya, di situ. Nah, itu rekan-rekan. Jadi ketika kita sudah berikhtiar, ya tentunya kita tidak lupa tentunya berdoa, ya. Zikir pagi dan petang. Ini ada lakukan. Eh, saya katakan dari awal ini memang berat, tapi kalau ada coba setiap hari terus istiqomah ya, itu harus ada uh, lakukan secara istiqomah, insya Allah jadi hal yang mudah sekali. Jadi ada banyak doa-doa, Anda coba hafalkan doa-doa itu, dan semoga nanti Allah meridhoi keinginan Anda, terbebas, Anda dilancarkan usahanya ya, kemudian diberi rezeki yang tidak sangka-sangka. Ketika Anda sudah mendapatkan rezeki, mendapatkan penghasilan dari manapun, diterima sebagai rasa syukur kita, dan rasa syukur itulah Anda juga akan ditambah rezekinya oleh Allah SWT. Terus begitu. Dan beberapa hal yang saya sampaikan tadi terkait di berdoa di
zikir pagi dan petang, ya, antara waktu duha dan antara asar dan maghrib itu coba eh, Anda beli buku kecil begini Al-Matsurat ya, murah ini, tidak tahu harganya berapa, ini dikasih anak saya juga. Ini Anda amalkan, baca setiap hari, dibaca saja, baca. Ini kan buku saku, baca. Insya Allah nanti sambil Anda hafalkan, terus dalam perjalanan mungkin ketika Anda sibuk gitu ya, berangkat kantor, berangkat bekerja, naik sepeda motor, sambil karena sudah hafal, Anda sambil membaca zikir pagi dan petang itu. Insya Allah Allah akan uh, mengijabahi keinginan-keinginan Anda semua. Demikian dari saya, semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dari saya. Semoga Anda mendapatkan ridho dari Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.